Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selama ini kita mungkin berpendapat orang yang meninggal itu tidak akan merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan. Padahal saat dimandikan tersebut, mayat sangat menjerit-jerit. Diceritakan oleh Aisyah ketika itu, ia tengah menunggu suaminya Rasulullah SAW kembali ke rumahnya. Lalu Nabi mengucapkan salam dan kemudian Aisyah berdiri untuk menyambut sang Nabi kecintaan Allah. Lalu duduklah Nabi di tempatnya. Dan Nabi pun berkata, tidak usah berdiri wahai Ummul Mukminin. Begitu ucap Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW kemudian turut duduk bersama Aisyah dan kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya tersebut. Lalu Aisyah lantas mencari uban-uban di jenggot Rasulullah dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Aisyah kemudian berfikir dalam hatinya, sesungguhnya baginda akan meninggalkan dunia sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya. Maka ia pun menangis sehingga mengalir air matanya jatuh menetes pada wajah baginda Nabi. Rasulullah sadar terkena tetesan air mata istrinya. Rasulullah pun kemudian terbangun dari tidurnya. Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis? Tutur Rasulullah SAW. Aisyah kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah SAW tersebut. Tahukah kamu kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi si mayit? Kata Nabi, tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri si mayit, yaitu saat mayit keluar dari rumahnya, anak-anak yang ditinggalkannya berada di belakangnya, serta ia menangisinya. Kata Rasulullah, itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi yang sangat pedih dari itu. Sahut Rasulullah SAW, tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri si mayit dari saat dia dimasukkan dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah. Para kerabat, anak-anak dan istri meninggalkannya pula. Setelah itu datanglah malaikat Munkar dan Nakir dalam kuburnya, ujar Aisyah radhiyallahu anha. Baginda kemudian tersenyum simpul mendengar jawaban istrinya ini. Beliau lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi si mayit adalah ketika datangnya tukang memandikan bagi si mayit tersebut. Karena para pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayit, melepas pakaian, kemudian memandikannya. Pada saat itulah roh akan menjerit kuat, di mana suaranya dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Apa yang diserukan oleh roh itu, ya Rasulullah? Tanya Aisyah radhiyallahu anha. Hai para tukang memandikanku, demi Allah, aku mohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan saja. Karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa dari malaikat maut. Begitu ungkapan Rasulullah SAW. Aisyah pun kemudian semakin penasaran. Lalu apa yang diserukan lagi oleh roh? Tanya Aisyah lagi. Hai tukang memandikanku,
Demi Allah, jangan engkau tuangkan air panas dan jangan engkau tuangkan air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawaku oleh malaikat maut. Ketika dimandikan, apa yang diserukan lagi oleh roh itu? Tanya Aisyah lagi. Dan ketika dimandikan, roh berkata, demi Allah, hai tukang memandikanku, janganlah engkau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawaku, tutur Rasulullah SAW. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah sakitnya yang dirasakan oleh mayit. Tentu kita sudah tahu bahwa saat pencabutan nyawa rasanya begitu menyakitkan, dan bahkan Rasulullah SAW pun merasakan hal yang sama dan bekasnya masih terasa hingga saat dimandikan. Jadi bagi anda yang suka memandikan jenazah, dengarlah jeritan roh. Wallahu a'lam bishawab. Hanya inilah yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.